Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Rahmawati dari Prodi PAIB semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Ulil Ajmi SPDI MPDI dengan judul Desain Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran. Langsung saja kita menuju pembahasan. Oke, sekarang menuju pengertian desain pembelajaran. Apa sih desain pembelajaran? Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dari isi untuk membantu agar dapat menjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik yang meliputi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancangnya. Sedangkan menurut Braig, desain pembelajaran adalah rencana tindakan yang terintegrasi yang meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada pengertian kompetensi pembelajaran. Pengertian kompetensi berdasarkan definisi Mendiknas bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Menurut R.M. Guyon, dalam Spencer and Spencer, kompetensi terdiri dari 5 karakteristik, yaitu yang pertama motif adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Yang kedua, self-concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, traits adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh, seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan, atau daya tahan. Dan yang terakhir, skill adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu atau suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dan poin yang ketiga, pengertian tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013, tujuan pembelajaran berupa kompetensi dasar atau KD dan indikator. KD merupakan tujuan pembelajaran yang memiliki cakupan luas, sedangkan indikator merupakan tujuan pembelajaran yang spesifik. Indikator merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, atau proses yang memiliki kontribusi demi ketercapaian suatu KD. Dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Menurut Nana Saudi Sukmadinata 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, memudahkan guru mengadakan penilaian.
Meski para ahli memberikan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa yang pertama, tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemikiran Kem dan David E. Kavel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran dibuat secara tertulis atau written plan. Dan poin keempat, cara mendesain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Alternatif pertama, mendesain kompetensi atau tujuan pembelajaran berdasarkan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Lazimnya ada 3 komponen yang harus dirumuskan khususnya dalam KBK, yaitu yang pertama standar kompetensi, kedua kompetensi dasar, dan yang ketiga indikator. Penjelasan mengenai ketiga poin tadi, standar kompetensi adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata kuliah. Cakupan standar kompetensi yaitu standar isi atau konteks standar dan standar penampilan atau performance standar. Sedangkan kompetensi dasar adalah jabaran dari standar kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat ditampilkan siswa atau mahasiswa. Dengan kata lain, kompetensi dasar adalah kompetensi-kompetensi pendukung atau penentu keberhasilan tercapainya standar kompetensi. Dan yang ketiga ada indikator. Indikator adalah rumusan kompetensi yang lebih spesifik yang menunjukkan ciri-ciri penguasaan suatu kompetensi dasar atau subkompetensi. Sebuah kompetensi dasar memiliki beberapa bukti atau tanda penguasaan. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pembahasan tadi bahwa desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dari isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik yang meliputi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran dan merancangnya. Kompetensi adalah kemampuan siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Sehingga kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Sementara karakteristik kompetensi meliputi motif, traits, self-concept, knowledge, skill. Sementara karakteristik kompetensi meliputi kelima tersebut berupa yang pertama standar kompetensi, kompetensi dasar, dan yang terakhir indikator. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.